sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, apa yang pertama kali ada di benak Anda ketika mendengar resistensi insulin? Mungkin sebagian besar akan menjawab diabetes. Resistensi insulin memang erat kaitannya dengan diabetes, sebab ini merupakan kondisi ketika tubuh mengalami kekebalan terhadap insulin yang membantu mengontrol kadar gula di dalam darah. Tentu, apa yang akan terjadi jika kadar gula darah tidak terserap dengan baik di dalam tubuh? Kadar gula darah akan semakin tinggi, kemudian secara perlahan merusak pembuluh darah dan berbagai saraf di tubuh. Dampak mengerikannya, komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, atau bahkan tindakan amputasi akibat kerusakan saraf di sebagian anggota tubuh bisa saja terjadi. Lantas, apa saja dampak lain dari resistensi insulin? Dan apa penyebabnya? Serta bagaimana solusi penanganannya? Mari kita temukan solusinya di Go Healthy. Hai pemirsa, salam sehat buat kita semua. Hari ini episode Go Healthy punya kekhususan. Barusan Anda lihat sendiri, ada satu videotape atau rekaman terkait dua kata, resistensi insulin. Saya sendiri pengen belajar, saya juga pengen tahu lebih dalam lagi. Dan hari ini waktunya kita belajar karena 3 orang praktisi kesehatan muncul dalam satu set di satu waktu yang sama. Salam sehat buat ketiga sahabat saya, Mbak Pretisia Suvarli, Mbak Lula Kamal, dan Mas Boy Abidin. Hai semuanya. Halo. Kelihatannya kursi yang kosong ini buat saya. Iya, betul sekali. Betul ya. Jadi pemirsa, ada 2 hal penting hari ini yang mau dibahas oleh para praktisi kesehatan. Yang pertama nih, tahukah Anda bahwa perut buncit merupakan tanda awal resistensi insulin? Yang kedua, tahukah Anda bahwa resistensi insulin picu gangguan reproduksi? Sebelum lanjut nih, lebih dalam, ngomongin perut buncit ini, lebih banyak orang yang perutnya buncit daripada rata. Nah, ukurannya apa perut buncit itu? Ukurannya apa? Supaya semua sama ya, persepsinya sama. Jadi kalau bicara mengenai perut buncit, bukan yang kita lihat, oh harus maju banget perutnya, bukan. Iya. Tapi ada ukurannya. Kalau untuk perempuan, batasnya ada 80 cm. Oke. Sementara kalau untuk laki-laki, cuma dikasih sampai 90 cm. Jadi bukan kemudian penampakan, oh kayaknya bagus nih, nggak maju. Bukan seperti itu, tapi ukuran yang kemudian akan membuktikan dia sebetulnya sudah masuk ke dalam yang namanya obesitas sentral atau tidak. Yang namanya lemak ini ada yang lemak di bawah kulit namanya lemak subkutan, tapi ada lagi lemak yang namanya visceral fat. Dan ini berbahaya, kenapa? Karena dia ada di sekitar organ-organ penting kita. Dan ternyata si visceral fat ini juga nanti akan menunjukkan ke arah resistensi insulin. Jadi sebetulnya tubuh kita nih ya, kalau kemudian kita makan gulanya naik, pasti langsung tubuh pinter nih, keluarkan insulin gitu. Insulin dikeluarkan, harusnya gula di dalam darah itu masuk ke dalam sel supaya diubah jadi tenaga. Tapi kadang-kadang insulin dikeluarkan tapi selnya cuek, nggak ngambil kemudian gula di dalam darah tersebut. Kenapa dia bisa cuek? Terpaksa tubuh mengeluarkan lebih banyak lagi insulin. Ini namanya resistensi insulin. Jadi pemirsa, buat yang perempuan, jangan sampai lingkar pinggangnya lebih dari 80. Buat laki-laki, jangan sampai lebih dari 90. Karena kalau sudah melampaui angka tersebut, berarti Anda sedang menuju pada yang disebut obesitas sentral ya. Betul, atau perut betul. buncit. Tahukah Anda pemirsa, perut buncit merupakan tanda awal resistensi insulin. Penjelasannya. Resistensi insulin sendiri tadi sudah dibahas ya. Yang namanya perut buncit ini kan lemaknya ada yang di subkutan di bawah kulit. Ada juga lemak yang lebih jauh lagi yang disebut-sebut tadi visceral fat. Ini hati-hati. Lemak ini nanti akan mengeluarkan zat-zat kimia yang akan menyebabkan inflamasi atau peradangan jangka panjang. Si peradangan ini nanti yang kemudian mempengaruhi terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin sendiri akan menyebabkan obesitas tambah parah. Jadi adalah lingkaran setan yang muter saja jadinya. Ya, jadi ujungnya kita harus berhenti nih, mau mana nih, mau di berat badannya, menurunkan fatnya tadi, ya, ataukah tadi kita mau mengendalikan supaya tidak terjadi resistensi insulin. Karena kalau kita bicara resistensi insulin, kita bicara satu aja penyakit yang mungkin serang orang dengar adalah dengan diabetes. Ini kan ibu dari segala macam
penyakit. Banyak sekali. Sebenarnya kalau kita bicara resistensi insulin, kita bicara peradangan lemak, itu kan dampaknya bisa ke hepar, bisa kena, nanti bisa ke pembuluh darah dia kena, dia bisa ke mana-mana, dia akan bisa berdampak. Ya, karena tadi visceral fat-nya atau kadar peradangannya, inflamasinya itu terjadi secara terus-menerus. Resistensi insulin ini merupakan sebuah keadaan di mana tubuh tidak dapat merespon hormon insulin dengan baik. Ada satu pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan alat ukur sederhana, yaitu meteran. Jadi pertama langkahnya adalah ukur dulu lingkar pinggang kita, lalu ukur lingkar pinggul atau panggul kita. Setelah itu hasilnya dibagi. Jadi lingkar pinggang dibagi dengan hasil ukuran lingkar pinggul. Kalau hasil lebih dari 1 atau mudahnya lebih besar ukuran lingkar pinggang dibandingkan lingkar pinggul, maka Anda sudah dikatakan mengalami perut buncit dan rentan mengalami resistensi insulin. Ya, jadi kalau kita bicara masalah pembuluh darah dan darah, ya, jadi kalau orang terjadi resistensi insulin, ya, tadi resistensi insulin, kemudian tubuhnya tidak bisa memanfaatkan insulin yang ada. Jadi apa yang kita makan, ya, yang mengandung gula tadi tidak bisa dimetabolisir dengan baik oleh tubuh kita, kemudian dia menumpuk pada aliran darah kita, pada pembuluh darah kita. Dan ini akan membuat darah menjadi kental. Darah kental ini kemudian akan merusak di pembuluh darah, ya, itu yang terjadi adanya inflamasi kronis tadi, kemudian terjadilah penumpukan lemak di sana. Ya, kita lihat yang sisi sebelah kiri ini adalah pembuluh darah yang masih normal. Kita lihat dia elastis, kemudian dia lebar, dia bisa mengalirkan darah dengan baik. Tapi kita lihat makin ke sana jadi menumpuk, dan ini bisa berbahaya pada semua organ yang ada di tubuh kita. Kalau penyempitan atau penyumbatan di otak jadi stroke. Penyumbatan di pembuluh darah jantung terjadi serangan jantung. Kemudian terjadinya kerusakan pembuluh darah di ginjal, terjadilah gagal ginjal. Jadi dampaknya, komplikasinya kemana-mana. Hanya kalau kita cerita di awal tadi dari perut buncit. Nah, sebenarnya kalau kita lihat perut buncit itu sendiri, ya, terjadi peradangan secara menyeluruh yang akhirnya nantinya memicu terjadi pengentalan darah. Saya punya ilustrasi antara kondisi sel darah yang masih dalam keadaan normal, keadaan baik, ya, dia terpisah satu dengan yang lainnya, mengalir dengan baik. Tetapi ketika sudah ada perut buncit, gaya hidup tidak sehat, ada diabetes, ada sindroma metabolik, ada resistensi insulin, akhirnya aliran darah menjadi tidak normal. Nempel satu dengan yang lainnya, dan nantinya ketika lewat pembuluh darah yang sempit, dia nggak bisa lewat. Pembuluh darah yang normal ini nggak ada lapisan kerak lemaknya sama sekali. Seiring dengan meningkatnya usia, di mana ada paparan radikal bebas, polusi udara, mikroplastik, banyak hal yang tidak bisa kita hindari, terjadilah penyempitan pembuluh darah. Bayangin, udah menyempit ditambah dengan aliran darah yang tidak baik, maka rentan mengalami penggumpalan darah dan nantinya bisa memicu terjadinya komplikasi. Jadi kalau ada yang tanya teknologi laser itu apa sih manfaatnya, apa sih perannya berhubungan dengan tadi yang resistensi insulin, kemudian barangkali bicara mengenai yang diabetes. Jadi yang namanya teknologi laser ini adalah teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Kayak yang saya pakai ini loh, Mbak Lula. Iya, dia akan menyinari dua pembuluh darah besar di sana, arteri radialis dan ulnaris, dan dia akan menyebabkan tubuh kita mengeluarkan banyak nitrik oxide yang akan dibawa ke seluruh tubuh. Nitrik oxide ini buat apa sih sebetulnya? Tadi diulang lagi ya, kalau kita makan, gula kita naik, insulin akan keluar. Begitu insulin keluar, dia akan mengajak, yuk gula masuk ke dalam sel. Nanti akan ketemu sama zat yang namanya nitrik oxide dan oksigen. Tadi si gula, si kolesterol akan diubah jadi yang namanya ATP di mitokondria. ATP adalah molekul yang isinya adalah energi. Karena itulah orang-orang dengan diabetes sering merasakan bahwa udah habis makan, udah semuanya, tapi kok nggak ada tenaganya. Kok lemes terus gitu ya? Karena gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Dan masuk ke dalam sel pun dia mesti ketemu yang namanya NO dan oksigen. Ingat, laser ini akan membuat selnya jadi aktif, NO-nya cukup sehingga proses ini berjalan dengan baik. Gulanya turun, tenaganya didapatkan dengan baik. Tadi Mbak Lula mengatakan tadi bisa pemanfaatan gula, kolesterolnya dimanfaatkan menjadi energi, dan juga kita perlu perhatikan orang-orang dengan kadar gula yang tinggi ini juga akan menyebabkan darah kental dan akan kemudian jadi menyatu atau kemudian membentuk satu trombus, dan ini sangat berbahaya. Pembuluh darah kita ini nggak sama semua besarnya, ya, ada yang besar, mungkin yang besar dia masih lewat, masih lolos, tapi begitu pembuluh darahnya masuk ke pembuluh darah yang halus yang makin kecil, dia akan kemudian terjadi masalah di sana. Nyumbat di situ ya. Nyumbat, betul. Apalagi segede gini trombusnya ya. Dan ini harus dicegah, harus diupayakan supaya dia terurai. Nah, teknologi laser ini akan membantu menguraikan ya penggumpalan darah tersebut, kemudian dia mencegah jangan sampai kemudian terjadi lagi proses penggumpalan tersebut. Dan ini sangat berdampak pada kesehatan kita. Dengan bantuan teknologi laser, penggumpalan akan dicegah, kemudian aliran darah menjadi lebih lancar,
sel-sel di tubuh kita, di seluruh tubuh kita akan mendapatkan nutrisi oksigen yang baik. Jadi metabolisme terus berjalan baik, ya kesehatan kita jaga baik, penyakit bisa dihindari dan komplikasi juga bisa dicegah. Jadi di sini kita berulang kali ya, kita sering banget menjelaskan mengenai penggunaan teknologi laser. Tujuan kita adalah satu, untuk mengedukasi pemirsa di rumah dan ingin mengajak pemirsa di rumah agar bisa mendapatkan kesehatan yang optimal. Yes. Ingat, teknologi laser ini dapat digunakan dalam bentuk pencegahan, pengobatan maupun pemulihan. Jadi untuk pemirsa yang sudah mengalami perut buncit atau yang memang sudah ada gangguan kesehatan, contohnya tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi atau asam urat tinggi, atau mungkin untuk Anda yang memang sudah pernah mengalami serangan jantung, serangan stroke, penurunan fungsi ginjal. Yuk dari sekarang kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Teknologi laser yang kami perbincangkan di sini adalah sebuah alat kesehatan yang revolusioner, sebuah terobosan di dunia medis yang populer disebut sebagai dokter laser atau AccuLaser. Ini terkenal banget pemirsa. Jadi alat kesehatan ini sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Nah, buat pemirsa yang sudah punya teknologi laser dengan nama dokter laser atau AccuLaser ini, tentu Anda familiar bahwa penggunaannya harus rutin ya, untuk mendapatkan manfaat tubuh kita daripada kebaikan alat kesehatan ini. 2 kali sehari pakainya, durasi per pemakaian 15 hingga 60 menit. Bagi Anda yang belum pernah menggunakan dokter laser, saya kasih tahu Anda, ketika Anda melakukannya secara tepat guna, maka alat kesehatan ini akan bantu kendalikan kolesterol, diabetes, hipertensi, bahkan asam urat tinggi, supaya Anda dan saya terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Take action sekarang juga pemirsa untuk mendapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami. Ya, Anda harus proaktif menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca dan izinkan kawan-kawan saya dari tim call center GoGo Mall untuk melayani Anda lebih detail lagi. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Kabar baik buat kita semua. Produk AccuLaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan telah dipatenkan di Indonesia. Siapapun Anda dan apapun profesimu, berapapun usiamu saat ini, ketika cukup dewasa untuk mencerna obrolan kami, maka saya perlu ingatkan bahwa kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, tema besar kita di episode kali ini adalah ngobrolin soal resistensi insulin. Sesuatu yang agak jarang dibahas lebih detail, tapi mumpung 3 praktisi kesehatan kami ngumpul bareng di sini, jadi saya juga minta Mbak Lula, Mbak Preti, dan Mas Boy untuk lebih elaboratif lagi. Saya ingat loh, Mbak Lula ngomongnya gini, masalah diabetes, kemudian ada cardiovascular disease atau Betul, yang berhubungan sama penyakit penyakit jantung. Iya. Gitu. Tapi apakah memang hanya 2 hal itu saja yang tentu. dimulai dari resistensi Tentu insulin? tidak, itu baru salah 2 sebetulnya. Kita ngomong diabetes, nempel banget dong. Insulin, diabetes, pemirsa udah pasti ya berhubungan lah. Gula gitu lah, ya. gula lah. Gitu kan? Iya. Iya. Tapi ada lagi namanya penyakit kardiovaskuler. Kebayangkan tadi kan disebutin lagi tadi, waktu gulanya tinggi, dia pas ngelewatin pembuluh darah, dia akan ngerusak dinding pembuluh darah. Ingat, kolesterol itu bukan cuma nempel, dia kan langsung masuk, udah ketahuan, oke, penyakit yang namanya kardiovaskuler. Iya. Resistensi insulin sendiri akan bikin gangguan metabolik, mulai nanti di sana kolesterol bermasalah. Terus apa lagi? Yang lebih jauh lagi adalah ternyata si gula itu nanti akan diubah jadi lemak yang akan dibawa di hati. Nih, perlemakan hati udah pegangan lagi jadi buat kita. Dan bukan cuma sampai situ aja, sampai kemudian gangguan reproduksi pun berhubungan dengan resistensi insulin. Ya. Jadi jangan main-main sama resistensi insulin. Ternyata ujungnya adalah gangguan reproduksi. Anda pernah dengar nggak soal ini sebelumnya? Tahukah Anda pemirsa, resistensi insulin picu gangguan reproduksi. Mas Boy,
Jangan nakut-nakutin. Tapi kasih tahu kebenarannya. Ya, jadi kalau kita bicara masalah resistensi insulin, ini kan kita bicara masalah kualitas darah pada orang tersebut. Ya, jadi Anda pemirsa yang masih hidup, jantungnya masih berdetak dan masih ada aliran darah dalam tubuhnya, dia akan punya masalah kalau terjadi resistensi insulin. Gulanya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh sel-sel di tubuh kita, sehingga menumpuk dalam pembuluh darah. Dan kemudian terjadilah penumpukan gula di sana, terjadilah gangguan pada semua organ di tubuh kita, termasuk reproduksi. Kalau kita bicara gangguan reproduksi pada wanita, kan tiap bulan dia akan mengalami menstruasi, ada ovulasi, ada reproduksi, dan ini semuanya perlu sirkulasi darah yang bagus, perlu kualitas darah yang bagus. Kalau dia punya resistensi insulin, kadar gula darahnya tinggi dan tidak terkendali, dia akan terjadi kerusakan pada sentral di otak, di mana tidak bisa terjadi produksi hormon yang balance, yang seimbang. Ya, biasanya akan terjadi peningkatan hormon androgen yang harusnya itu ada pada pria. Dan kalau kemudian terjadi peningkatan hormon androgen, terjadilah gangguan metabolisme di mana pada wanita tersebut di mana dia tidak bisa terjadi ovulasi. Artinya sel telurnya menjadi kecil-kecil. Itu yang kita sebut dengan penyakit PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Bahasa awamnya PCOS? Ya, sel telur kecil-kecil. Sel telurnya kecil-kecil. Ya, dampaknya pada wanita ada 3. Pertama, headnya menjadi tidak beraturan. Ya, kemudian berikutnya tampilan wanita tersebut menjadi lebih ke arah pria. Ada timbul ya rambut-rambut halus di daerah sekitar mulutnya, di bibirnya sini ya, ada kumis, kemudian ada jambang, kemudian mukanya berminyak, berjerawat, rambut rontok, dan biasanya dia obesitas. Kemudian dampak yang berikutnya yang ditakutkan adalah terjadinya gangguan reproduksi. Wanita tersebut susah untuk mendapatkan anak atau susah untuk mendapatkan kehamilan. Dan ini hanya tadi dipicu dari kadar gula darah yang tidak terkendali dengan baik. Resistensi insulin ini kemana-mana nih pemirsa, termasuk buat pria juga. Yang pertama adalah disfungsi ereksi. Sebetulnya modal utama adalah pembuluh darah yang baik, aliran darah yang memang sirkulasinya lancar. Begitu sirkulasinya nggak lancar, pembuluh darahnya bermasalah, langsung keluar yang namanya disfungsi ereksi. Yang kedua, terjadi yang namanya eyakulasi retrograd. Harusnya gini, kalau eyakulasi spermanya keluar kan sebetulnya. Tapi ternyata gitu ya, sebagian balik lagi masuk ke kandung kemih. Jadi gimana? Yang keluar cuma sedikit. Artinya ada permasalahan dong dengan reproduksi. Yang ketiga, kelainan di spermanya. Jadi mau perempuan, mau laki-laki, resistensi insulin ujungnya adalah akan mempengaruhi reproduksi juga dan kesuburannya juga. Resistensi insulin adalah sebuah keadaan di mana tubuh tidak dapat merespon hormon insulin dengan baik. Akhirnya terjadi gangguan metabolisme tubuh. Diabetes bisa terjadi, kolesterol tinggi bisa terjadi, asam urat tinggi bisa terjadi, tensi tinggi bisa terjadi. Kita sebut dengan sindroma metabolik, sebuah kumpulan gejala-gejala yang meliputi dari perut buncit, tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Akhirnya apa? Lebih beresiko 3 hingga 4 kali lipat untuk terkena serangan jantung maupun serangan stroke. Lalu bagaimana caranya menentukan apakah kita sudah memasuki tahap resistensi insulin atau belum? Kita bagi hasil trigliserida dibagi dengan si HDL atau kolesterol baik. Misal trigliseridanya 150. Kita bagi dengan HDL, misalkan HDL-nya 50. Jadi 150 dibagi 50 dapatlah tuh hasil 3. Lebih dari 2,5 berarti Anda sudah memasuki tahap resistensi insulin. Beresiko mengalami diabetes, hipertensi, asam urat tinggi, dan juga beresiko mengalami serangan jantung maupun serangan stroke. Karena kan kita tahu bahwa resistensi insulin bisa terjadi pada setiap orang. Betul. Tetapi bukan berarti kita hidup tanpa harapan. Jadi kalau ada teknologi di sekitar kita sekarang ini untuk darah pembuluh darah kita, kenapa kita masih berdiam diri? Itu pertanyaan saya. Gini, pokoknya pola hidup itu udah pegangan ya. Tapi tambahkan bahwa teknologi itu membuat kita jadi kurang bergerak. Tapi teknologi juga loh membuat kita bisa lebih sehat. Teknologi laser yang ke arah gitu ya, kesehatan darah dan pembuluh darah. Yang biasanya digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri yang akan menyinari 2 pembuluh darah besar. Tapi alat ini juga punya ekstensi. Ekstensinya digunakan di intranasal atau di dalam rongga hidung. Karena dalam rongga hidung kita terdapat banyak sekali pembuluh darah kecil-kecil gitu ya, yang kemudian berhubungan langsung dengan seluruh pembuluh darah di kepala kita, di otak, di mata, di telinga. Kalau kemudian yang namanya teknologi laser ini menyinari pembuluh darah, yang terjadi adalah pembuluh darah ini akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Dia akan melebarkan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah jadi lebih lancar.
debit darah jadi lebih banyak. Ini yang menyebabkan kalau orang sakit kepala bisa terbantu sakit kepalanya. Yang migrain, yang vertigo, sampai yang sinusitis pun bisa terbantu karena sirkulasi jadi lebih baik. Sirkulasi yang lancar ini akan mencegah terjadinya penyumbatan atau stroke. Dia mencegah terjadinya stroke dan stroke yang berulang. Nitric oxide juga berfungsi untuk menjaga fungsi otak. Dari fungsi memori sampai fungsi untuk berpikir. Dia akan mencegah terjadinya demensia. Kalau Anda punya teknologi laser, pastikan Anda gunakan intranasal. Teknologi laser digunakan menggunakan tangan, dia akan menembus area permukaan kulit kita, area epidermis, dermis, hipodermis, dan menyasar ke area pembuluh darah. Dia akan meningkatkan kadar nitric oxide. Dia akan membuat pembuluh darah kita kualitasnya menjadi lebih baik, lebih lentur, lebih lebar, dan aliran darahnya akan mengalir dengan lancar. Dan ini yang kita perlukan supaya kita tercegah dari penyakit dan juga tercegah dari komplikasi. Laser sendiri merupakan sebuah teknologi yang memang sudah banyak dimanfaatkan di dunia medis. Ada laser dengan intensitas tinggi digunakan pada area pembedahan. Laser dengan intensitas sedang bisa digunakan untuk perawatan kulit atau untuk bidang kecantikan. Yang hari ini kita bicarakan adalah laser dengan intensitas rendah. Dalam arti pancaran laser ini bersifat non-invasif, tidak merusak jaringan, tetapi sinar lasernya dapat mencapai target yang kita harapkan. Targetnya apa sih? Ketika digunakan pada area pergelangan tangan, targetnya 2, pembuluh darah dan titik-titik akupuntur. Di sini ada PC6, PC7, itu adalah titik akupuntur perikardium, artinya sekitar organ jantung. Lalu ada HT4 sampai HT7, itu adalah titik akupuntur heart, yang artinya jantung itu sendiri. Lalu ada LU7, 8, 9, itu adalah titik akupuntur khusus untuk kesehatan paru-paru. Jadi dari sisi darah, pembuluh darah kita optimalkan, dari sisi titik akupuntur kita stimulus dengan baik. Perangkat laser ini bisa digunakan sebagai tahap pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan. Tetapi manfaatnya baru bisa Anda rasakan ketika Anda take action menggunakan teknologi laser dari sekarang. Pemirsa, ini saatnya Anda untuk mendengarkan sebuah cerita dari masyarakat Indonesia yang relevan kisahnya, punya masalah kesehatan, tapi terbuka pemikirannya dengan menerima teknologi laser, memasangkannya ke pergelangan tangan dan mengikuti anjuran dari para praktisi kesehatan. Mari kita dengar bagaimana perkembangannya. Ini dia. Kalau tidur itu terbangun di waktu dini hari gitu, jam 1:30 lah. Nah habis itu saya nggak bisa tertidur lagi. Terus saya sebelumnya juga ada gula darah. Kalau kakak saya sebelumnya kan memang gula darah, terkena serangan stroke, dan juga ada masalah gangguan irama jantung. Nah setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah walaupun terbangun di dini hari itu, saya masih bisa tidur lagi. Gula darahnya juga terkendali. Kalau kakak saya gulanya itu terkontrol, paling tinggi itu 150, itu kalau lagi makan yang manis-manis. Kalau lagi normal makannya tuh terkendali itu bisa di 100, 110. Kemudian gangguan irama jantung juga sudah mulai teratasi, jadi sekarang irama jantungnya sudah mulai normal. Pemirsa, ujung daripada program kami edukasi yang sudah konsisten 5 tahun kami adakan setiap hari, sehari 3 kali tayang program ini, adalah agar pemirsa mengambil keputusan penting, bijaksana, tapi juga urgensinya tinggi. Take action segera untuk lakukan terapi terhadap darah dan pembuluh darah Anda, sebab itu menentukan kualitas hidup kita. Dengan menggunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Karena ini adalah alat kesehatan, teknologi revolusioner. Spesifikasinya adalah 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik akupunturnya sudah disesuaikan dengan yang ada pada pergelangan tangan kiri manusia. Penggunaan rutin dokter laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, sehingga Anda bisa lebih dekat dengan harapan menuju kenyataan, supaya jangan sampai kena penyakit komplikasi. Pastikan Anda mendapatkan produk asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Di sini, di Gogomall, ada layanan konsultasi kesehatan. Anda bisa mengikuti konsultasi gizi dan juga webinar dari para praktisi kesehatan dan profesional. Saya menghimbau kita semua untuk sadar terhadap kesehatan per hari ini, detik ini juga,
Ingatkan diri Anda untuk menggunakan dokter laser atau Aculaser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.